Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dan implementasi mudharabah dan akad tijarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Ayu Puji Lestari dengan nomor NIM 222111227 dari kelas 6B Hukum Ekonomi Syariah. Untuk materi yang pertama itu mengenai definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorob yang berarti memukul atau berjalan, yang dalam konteks muamalah bermakna usaha atau perjalanan dalam mencari rezeki. Istilah ini dikenal dengan sebutan khirot di wilayah Hijaz. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana pemilik modal menyerahkan dana sepenuhnya kepada mudharib untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha. Nah, akad ini memiliki dasar prinsip saling percaya dan tolong-menolong dalam mencari keuntungan yang halal. Nah, dalam perspektif fikih 4 mazhab, definisi mudharabah memiliki redaksi yang beragam, namun tetap mengarah pada esensi yang sama, yaitu bentuk syirkah atau kemitraan antara modal dan kerja. Nah, menurut mazhab Hanafi menyebutkan sebagai kerjasama untuk memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sedangkan mazhab Maliki menekankan pada penyerahan dana sejak awal oleh pemodal. Mazhab Hambali memandangnya sebagai pemberian barang untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, mazhab Syafi'i menekankan penyerahan dana dalam usaha dagang dengan keuntungan milik bersama. Mudharabah bukan menghasilkan bunga sebagaimana sistem konvensional, melainkan menghasilkan profit and loss sharing berdasarkan kesepakatan di mana kerugian ditanggung oleh sahibul mal, kecuali jika mudharib terbukti lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai mudharabah dalam wacana fikih. Nah, dalam wacana fikih, mudharabah merupakan bentuk akad kerjasama yang sah dan telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran maupun hadis sahih dari Nabi. Para ulama seperti Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki menyatakan bahwa kebolehan mudharabah didasarkan pada kebutuhan manusia dalam bermuamalah dan karena praktik ini sudah menjadi tradisi dalam perdagangan jarak jauh, khususnya dalam sistem perdagangan karavan pada masa awal Islam. Nah, landasan keabsahannya lebih banyak berasal dari ijma ulama dan praktik sahabat, bukan dari nas tekstual, namun diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang penting. Nah, kontrak mudharabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Antara lain, modal harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk uang tunai, bukan berupa uang atau aset tidak likuid. Pengelola atau mudharib diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan usaha dan tidak boleh diberi batasan waktu secara mutlak dalam akad. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, investor tidak boleh menuntut jaminan pengembalian modal dari mudharib karena akad ini bersifat amanah. Laba harus dibagi dalam bentuk rasio atau nisbah, bukan nominal tetap, karena hal ini akan membatalkan akad. Kerugian ditanggung pemilik modal, sedangkan risiko bagi mudharib adalah tidak mendapat imbalan karena jika usaha tidak menghasilkan laba. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu landasan syar'i mudharabah. Itu ada yang pertama, Al-Quran, misalnya surat Al-Muzammil 73 ayat 20 yang mendorong usaha mencari rezeki halal. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan mudharabah sebagai transaksi yang membawa berkah. Haji Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma sahabat, yaitu sebagai bukti kesepakatan mereka atas praktik mudharabah sejak zaman Rasulullah. Materi yang keempat itu syarat dan rukun mudharabah.
Syarat mudharabah itu yang pertama ada pelaku akad harus cakap hukum dan mudharib cakap sebagai wakil. Yang kedua, syarat modal berupa uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya. Yang ketiga, syarat keuntungan, jelas dan dibagi sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, syarat akad, jelas sigohnya, sesuai antara ijab dan qabul. Selanjutnya, mengenai rukun mudharabah itu yang pertama ada pelaku akad, sohibul mal atau pemodal, dan mudharib atau pengelola. 2. Objek akad modal atau mal, kerja, dorob, keuntungan rib. Dan yang ketiga, sigoh, ijab dan qabul. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu mengenai keunggulan mudharabah. Yang pertama itu ada mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil. Yang kedua, pembagian keuntungan bersifat fleksibel sesuai dengan pendapatan real usaha, sehingga memberikan perlindungan bagi nasabah saat usaha menurun. Dan yang ketiga itu mendorong lembaga keuangan syariah untuk selektif memilih usaha yang halal dan menguntungkan. Dan yang keempat, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Selanjutnya, materi yang keenam itu mengenai perbedaan mudharabah dan riba. Untuk mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara pemegang polis atau sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana, di mana keuntungan dari pengelola dana investasi dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Akad ini berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan resiko bersama. Sedangkan untuk riba sendiri adalah pengambilan tambahan bunga dari pinjaman yang tidak disertai aktivitas produktif dan tidak melibatkan resiko bersama. Dalam riba, keuntungan diperoleh tanpa adanya kontribusi usaha nyata, sehingga dilarang dalam Islam. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu ketentuan bagi hasil dalam mudharabah, implementasi mudharabah dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, bagi hasil atau nisbah ditentukan di awal antara peserta dan perusahaan. Nah, keuntungan dibagi dari hasil investasi dana tabaru, misalnya 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Nah, jika rugi bukan karena kelalaian, kerugian ditanggung peserta, perusahaan hanya mendapat bagian jika investasi untung. Materi yang terakhir yaitu akad-akad tijarah dalam praktik asuransi syariah. Jadi akad tijarah adalah akad komersial antara peserta atau pemilik dana dan perusahaan atau pengelola dana. Bentuk akad tijarah dalam asuransi syariah meliputi yang pertama ada akad mudharabah adalah akad yang melibatkan dua kelompok yaitu pemilik modal atau investor yang mempercayakan modalnya kepada pengelola atau mudharib untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Yang kedua, akad wakalah yaitu pelimpahan pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Yang ketiga, akad wadiah yaitu dana terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola atau dipelihara sebagaimana maksud akad. 4. Akad musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Maksudnya adalah adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Nah, akad tijarah dapat berubah menjadi akad tabaru jika peserta rela melepaskan haknya, tetapi akad tabaru tidak bisa berubah menjadi tijarah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.